Shalom saudara-saudara, mari bersaat teduh. Saat teduh kita dari Nahum 2 ayat 3-13 masih membahas hukuman untuk Niniwe. Pada tahun 612 sebelum Masehi, kota Niniwe dihancurkan oleh koalisi pasukan Babel dan Media. Pasukan-pasukan ini yang memang berseragam merah maju menyerang dan berhasil masuk ke dalam kota. Saat itu terjadilah kekacauan, ratapan, perendahan, dan kehancuran. Kekaisaran Asyur yang para rajanya mempersamakan kekuatan militer mereka dengan kekuatan singa telah kehilangan taringnya, telah kehilangan sarangnya. Sarang singa yang biasanya menampung hasil terkaman dari bangsa-bangsa lain yang menjadi korban, kini dijarah habis-habisan. Penduduk yang gagah berani pun kini ketakutan dan lari meninggalkan kota mereka. Berita Nabi Nahum jelas, di balik peristiwa yang menjadi tonggak sejarah besar zaman itu, Allah bertindak. Musuh utama Asyur bukanlah Babel atau Media, tetapi terutama Allah sendiri. Dicatat begini saudara, lihat aku Tuhan maksudnya akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membakar keretamu menjadi asap dan pedang akan memakan habis singa mudamu. Aku akan melenyapkan mangsamu dari atas bumi dan suara utusan-utusanmu tidak akan terdengar lagi. Melalui pergolakan bangsa-bangsa, Allah melaksanakan maksudnya untuk menghukum, merendahkan, dan menghancurkan Asyur. Asyur yang tidak mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Nahum dan tidak mengakui Allah yang berdaulat mengalami penghukuman Allah. Melalui kehadiran dan kekuatan bangsa lain yaitu Babel, Asyur digempur dan kalah. Eksekusi penghukuman dari Allah ini digambarkan secara rinci dalam perikop yang kita baca hari ini. Semua penduduk Niniwe menyerah, tetapi tidak ada pengampunan. Semua isi kerajaan dijarah. Inilah realisasi kekalahan Niniwe. Kemuliaan Niniwe memudar. Benteng perlindungan yang dibanggakan oleh Asyur sudah menjadi puing-puing oleh hukuman Allah. Keganasan dan kedahsyatan Asyur yang dilambangkan dengan auman dan kegarangan singa-singa sekarang tunduk dan bungkam di hadapan Allah seperti macan ompong. Allah telah menjadi musuh mereka dan menghukum Niniwe. Allah sendiri yang mengeksekusi hukuman terhadap Niniwe. Mereka tidak lagi berkuasa dan semua itu terjadi pula demi dipulihkannya kebanggaan Yehuda, umat Allah yang juga telah sangat menderita karena penindasan Asyur. Saudara-saudara, apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa yang telah terjadi pada zaman lampau mengenai eksekusi penghukuman Allah terhadap bangsa Asyur? Saya mengajak kita untuk memperhatikan kembali perkataan Tuhan di ayatnya yang ke-13 yang berbunyi demikian. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Lawanmu di sini adalah bangsa Asyur. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membakar keretamu menjadi asap dan pedang akan memakan habis singa mudamu. Aku akan melenyapkan mangsamu dari atas bumi dan suara utusan-utusanmu tidak akan terdengar lagi. Tindakan Allah mengeksekusi penghukuman terhadap bangsa yang di hadapan Allah sebagai lawan adalah bangsa Asyur yang sangat terkenal akan kekejaman dan kebiadabannya ini adalah bahwa Tuhan menghentikan kereta-kereta bangsa Asyur, yaitu tempat bersandar utama dari pasukannya. Apa yang menjadi sandaran utama kekuatan bangsa itu Tuhan hentikan. Bangsa Asyur senang membakar kota-kota bangsa-bangsa lain. Hampir setiap uraian tentang suatu pertempuran berisi juga pernyataan semacam itu. Dia harus memberikan ganti rugi yang setimpal. Jadi sekalipun bangsa Asyur tidak menyembah Allah yang disembah umat Allah, namun ketika Tuhan Allah telah memperingatkan akan kejahatan dan kekejamannya dan tidak bertobat, maka tidak ada satupun yang bisa menghindarkan diri dari hukuman itu. Sebab Allah kita adalah Allah semesta alam yang maha adil. Asyur adalah contoh nyata, bangsa yang kuat dan perkasa namun berada sebagai lawan Allah. Maka kekuatan dan perkasaannya akan lenyap dan eksekusi penghukuman Allah telah terjadi.
Mari kita semakin bijaksana dan berhati-hati agar jangan gegabah digerakkan emosi, pada akhirnya kita berada sebagai lawan Tuhan. Semua kebanggaan, kesenangan, dan apa yang telah kita raih akan lenyap dalam hukuman ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah semesta alam, yang kami sembah dan puja melalui putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Sebab Engkaulah pencipta semesta alam dan isinya, sehingga tidak ada satupun makhluk ciptaan-Mu yang menyangkali bahwa Engkaulah yang berdaulat dan memegang kendali atas semua ciptaan-Mu. Karuniai iman untuk terus percaya, sehingga kami menjaga diri dan berlaku hati-hati dalam hidup yang sementara di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk kebaktian umum hari Minggu. Mohon anugerah-Mu yang limpah, sehingga umat-Mu terus mengarahkan percayanya kepadamu dan merespon dengan perbuatan akan semua tanggapan iman. Mohon Tuhan memberkati Noelia yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan bersama-sama tim penata layanan termasuk liturgos, Jenio dan Jeremy. Terima kasih Tuhan, memohonkan kebaikan bagi gereja-Mu untuk terus-menerus dapat bertahan terhadap gempuran si jahat, dan segera bertobat manakala menyadari telah melangkah jauh dari hadapan-Mu. Mendoakan untuk pelayanan Kristian Nugroho ke depan di GKT Semarang. Kiranya Tuhan menyertai Kristian, sehingga melalui GKT Semarang, Kristian makin jelas dalam panggilannya. Mendoakan untuk sekolah Kristen Aletheia di banyak tempat, khususnya di SKA Genteng. Mohon Roh Kudus menguatkan penginjil Irma, sehingga anak-anak yang membutuhkan pengembalaan, baik secara umum maupun khusus, mereka pun dapat dilayani. BPP SKA setempat bersama YKAI, Tuhan kiranya Engkau tolong. Kami mohon Tuhan terus membukakan jalan untuk mengembangkan SKA ini dengan membuka jaringan seluas-luasnya untuk kemajuan sekolah Kristen Aletheia. Berdoa untuk STT Aletheia Lawang, dosen dan staf di bawah komando Bapak Pendeta Amos. Kami rindu suatu saat STT Aletheia juga diperhitungkan kehadirannya di negeri ini melalui kontribusi nyata dari para lulusannya dan juga program-programnya. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk setiap kesempatan baik yang Tuhan berikan, sehingga yang tidak baik justru mendatangkan kebaikan yang berlimpah-limpah, dan kesusahan Tuhan ubahkan menjadi sukacita senantiasa di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.